Gencarnya tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan membuat sejumlah elemen masyarakat melakukan demonstrasi menolak PPKM. Namun akibat demo, sejumlah demonstran diperiksa di Polres Enrekang, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu. Puluhan masyarakat di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Enrekang atau AME melakukan demonstrasi menolak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Masyarakat menduga pembatasan kegiatan hanya dilakukan sepihak dan cacat hukum. Masyarakat melakukan aksi demonstrasi sambil membakar ban di depan kantor DPRD Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Terkait demo yang dilakukan masyarakat menolak PPKM di Kabupaten Enrekang dengan membakar ban, polisi memanggil inisiator demonstrasi. Hal itu karena polisi menganggap demo dengan membakar ban di tengah pandemi bisa memperparah peningkatan penyakit pernapasan di Enrekang, mengingat akhir-akhir peningkatan kasus COVID-19 di Enrekang meningkat. Jenderal Lapangan Demonstran Bani mengatakan, kita menilai pembatasan kegiatan masyarakat cacat hukum. Dan kedatangan kami untuk melakukan aksi di sini lain dan bukan karena adanya maklumat bersama yang kami anggap bahwa itu adalah maklumat cacat hukum, yang dimana maklumat tersebut itu mengacu pada instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021 yang seharusnya dia mengacu pada Mendagri nomor 5 tahun 2021. Saya kira itu sangat jelas bahwa maklumat bersama yang dikeluarkan oleh Forkompimda itu sangat cacat hukum dan tidak inkonstitusional. Maka dari itu maksud dan kedatangan kami ini untuk bagaimana maklumat itu dicabut karena Mendagri nomor 5 tahun 2021 itu sudah jelas bahwa tanggal berlakunya tanggal 9 Maret sampai 22 Maret. Tepat pada hari ini tanggal 22 Maret. Harusnya hari ini adalah hari penentuan untuk bagaimana maklumat bersama itu dicabut. Satu, untuk mencabut maklumat yang cacat hukum. Siapa yang keluarkan ini, Pak? Bisa dijelaskan ini? Maklumat ini dikeluarkan bersama oleh beberapa instansi yang ada di Kabupaten Enrekang, terutama DPR, Bupati, pemerintah daerah, Kapolres, dan Kejaksaan, Pengadilan Negeri. Tapi sebelumnya memang sudah disampaikan akan ada pencabutan. Belum ada penyampaian bahwa akan dicabut ini maklumat bersama. Yang inisiasi itu kami sebagai pemuda dan mahasiswa itu kemudian mengakomodir aspirasi masyarakat yang sangat meresahkan adanya maklumat Forkompimda bersama ini. Karena kenapa? Melihat situasi hari ini, di daerah-daerah lain itu sudah melakukan pemulihan ekonomi. Tapi Kabupaten Enrekang saat ini kenapa mengeluarkan maklumat yang tujuannya untuk membatasi aktivitas daripada masyarakat. Nah, yang kami juga anggap bahwa ini seakan-akan UMKM itu didiskriminatif karena kenapa? Pasar yang mengundang kerumunan massa paling besar, kenapa itu tidak ditertibkan? Kenapa hanya UMKM yang dibatasi untuk pencarian nafkahnya hanya sampai jam 10? Itu Tebang pilih. Maka itu kami sampaikan aspirasi kami karena rujukan kami juga terkait dengan Kemendagri baik nomor 3 dan nomor 5 itu sama sekali tidak sesuai dengan maklumat yang dikeluarkan oleh Forkompimda bersama. Jadi harapannya ini ada aksi terrealisasi? Ya, harapannya kami bagaimana maklumat Forkompimda bersama ini dicabut. Nah, kemudian ketika itu tidak dicabut, maka kami akan tetap lanjut aksi sampai maklumat ini dicabut. Karena kami anggap bahwa maklumat ini cacat hukum. Dan ketika kami biarkan, maka yakin dan percaya maka banyak lagi kebijakan-kebijakan yang akan lahir di Kabupaten Enrekang yang sangat meresahkan masyarakat itu sendiri. Kapolres Enrekang AKBP Andi Sinjaya mengatakan, satu inisiator demonstran kita panggil. Dia menginisiasi demo tolak PPKM di Enrekang karena adiknya akan menikah. Selain itu, demonstran juga membakar ban yang bisa mencemari lingkungan. Jadi perlu saya jelaskan, ya, bahwasannya penyampaian pendapat, kebebasan mengungkapkan pendapat di muka umum adalah hak masyarakat. Yang penting dilakukan secara tertib, secara baik, ya. Berkaitan dengan kegiatan unjuk rasa tersebut, itu dilatar belakangi dari
Ya, dalam pemberitaan sebelumnya sudah terekam, misalnya ada seseorang yang memang ya, tadi menyampaikan bahwasanya dia tidak puas karena adanya harapan dan keinginan yang bersangkutan untuk melaksanakan pernikahan adiknya, ya, di salah satu desa di Kecamatan Endrekan. Namun kami sampaikan bahwasannya itu dari minggu lalu sudah kami sampaikan bahwasannya maklumat bersama itu diambil dan diputuskan secara bersama-sama, ya, seluruh institusi yang ada di Kabupaten Endrekan, institusi mulai dari Bupati, dari Dandim, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua DPRD, Kapolres, dan Kepala Kejaksaan Negeri. Ini berdasarkan analisis bahwasannya Satgas Covid, bahwasannya dalam beberapa bulan terjadi tren peningkatan angka Covid yang cukup signifikan. Yang kedua, juga kegiatan pesta pernikahan juga meningkat drastis. Bulan Februari yang tercatat saja sudah 94, belum yang tidak bisa kami cover ataupun tidak terekor. 94 kegiatan di seluruh kabupaten ini. Ini cukup dalam seminggu ya. Ini cukup memprihatinkan karena dalam kegiatan-kegiatan pesta tersebut itu melibatkan kerumunan masyarakat yang cukup banyak. Sehingga kita mengkhawatirkan terjadi transmisi penularan. Dan ini terbukti. Ya, terbukti bahwasannya pada tanggal 10 Maret itu angka terkonfirmasi terjadi peningkatan yang cukup drastis atau signifikan sebanyak 19 orang. Ya. Sehingga dari Satgas dan juga kami dari Forkopimda tempo hari melakukan rapat koordinasi dan hasilkan keputusan tersebut. Jadi saya harapkan ini bisa dipahami oleh masyarakat bahwasannya dari kami dari Forkopimda, pemerintah dan kepolisian TNI mengambil langkah-langkah untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan orang per orang, kelompok. Ya, jika ada hal-hal yang memang dirasa mungkin tidak menguntungkan, kami siap berkomunikasi dan tentunya ini akan menjadi bahan masukan. Ya, tapi sekali lagi, keselamatan rakyat adalah di atas, adalah hukum tertinggi yang kita perlu pahami saat ini. Jadi saya harapkan ini bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat, rekan-rekan selaku media bisa memberitakan berita yang proporsional, yang objektif, sehingga masyarakat tidak tersesat. Ya, tidak tersesat. Kita dari pemerintah tentunya dari kepolisian akan melakukan segala hal untuk kepentingan masyarakat, dan kami tidak pernah khawatir dan tidak pernah ragu, takut, apalagi jika kami ingin menegakkan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan tersebut itu mengganggu ketertiban umum karena ada terjadi pembakaran ban. Itu juga kami sesalkan di saat pandemi ini, di mana permasalahan COVID ini menyangkut saluran pernafasan atas. Ya, saluran pernafasan atas. Kalau diperparah dengan adanya pembakaran ban, karbon monoksida yang dihasilkan daripada pembakaran ban bisa merugikan masyarakat sekitar. Terhirup udaranya, ini akan memperparah. Maka dari itu saya mengambil langkah untuk mengundang yang bersangkutan. Untuk pengumpulan massa tadi Pak, seperti menimbulkan kerumunan pada saat demo. Ya, sudah kami ingatkan, sudah kami himbau. Dialog adalah langkah-langkah yang kita berikan sejak minggu lalu. Saat yang bersangkutan menyampaikan ingin berkomunikasi, menyampaikan tentang perihal keinginannya, bahwasannya yang bersangkutan ingin menikahkan adiknya. Oke, saya bilang, nanti kita akan komunikasinya dengan Satgas, karena saya selaku Kapolres tidak bisa memutuskan secara sepihak hal tersebut, karena itu merupakan keputusan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Endrekan. Kalau untuk pelanggaran demonstran tadi Pak kan menimbulkan kerumunan ya, ini, apakah pasti. Apa sanksinya? Apa sanksinya Pak? Kami akan pelajari, kami sudah akan evaluasi, dan ini akan saya sampaikan ke dalam rapat koordinasi Satgas esok hari. Berarti apa memang ada isinya tadi yang demo tadi? Ya, Ada isinya. kita tidak memberikan izin. Pasti tidak ada. Tapi yang bersangkutan sempat memberitahukan, namun akan melaksanakan aksi, namun terkonfirmasi melalui Satuan Intelkam
kemarin awalnya terakhir tidak akan melakukan, tapi ternyata tanpa disangka-sangka tetap melaksanakan. Dari Kabupaten Endrekang, Dain Tojeng mengabarkan.